Halo, bertemu lagi dengan saya Suci Ramadhani di 108,2 FM Gempita Radio. Nah, kali ini kita bertemu lagi nih dengan saya di segmen Bincang-bincang ceria bercerita dengan rasa. Nah, kali ini saya bersama dengan rekan saya Nurul Hasanah. Bisa nih teman-teman panggil dengan sapaan akrabnya Ana. Hai Ana, apa kabar? Hai Dani, alhamdulillah sehat. Gimana nih hari-harinya sekarang? Alhamdulillah semakin sibuk dengan proyek-proyek film terbaru yang akan dirilis pada bulan Juni ini. Wah, sepertinya rekan kita ini sibuk sekali ya akhir-akhir ini. Alhamdulillah. Bisalah dilimpahkan rezeki-rezekinya kepada kita yang sibuk di radio ini ya. Ya. Nah, biar kali ini bincang-bincang ceria kita benar-benar ceria dan bisa menghibur kita bersama, maka kita akan membahas salah satu film yang digarap oleh Ana pada tahun ini yang akan ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia. Nah, apakah teman-teman tahu apa film itu? Biar saya kasih tahu saja. Filmnya adalah Onde Mande yang berlatar belakangkan di Minangkabau. Apa benar, Ana? Ya, benar sekali Dani. Nah, film ini juga digarap oleh sutradara Paul, di mana Minangkabau adalah kampung halamannya. Nah, bagaimana nih menurut Ana, kenapa gitu film Onde Mande ini dibuat pada awalnya? Baik Dani, pada awalnya film Onde Mande ini dibuat karena keinginan sutradara yang bernama Paul Augusta untuk memenuhi permintaan ayahnya, di mana sebelumnya Paul Augusta memproduksi film-film yang bergenre dark sehingga ayahnya tidak tertarik untuk menontonnya. Dan pada saat itulah ayahnya meminta Paul Augusta untuk membuat film yang bisa ditonton olehnya. Sehingga Paul terpikirlah untuk membuat film yang berlatarkan Minangkabau, yang dimana di sana merupakan kampung halaman dari ayahnya sendiri. Nah, Paul membuat film yang berlatar Minangkan ini di desa Sigiran di dekat Danau Meninjau Sumatera Barat, yang berisi tentang kehidupan orang-orang di sana. Seperti itu Dani. Wah, sangat complicated dan juga menginspirasi, dan ada unsur-unsur sedih ya di sini. Ya, benar Kenapa sekali. film ini bisa tayang di seluruh bioskop Indonesia? Nah, di film ini yang merupakan berasal dari ranah Minang, dan kita semua tahu bahwa Minangkabau terkenal dengan makanannya, adatnya yang kental. Pasti banyak hal menarik dong yang akan dihadirkan di film ini. Iya, benar. Pasti kita sebagai orang Minangkabau dari Sumatera Barat pasti sangat bangga, bukan? Iya, benar sekali Dani. Nah, sebelumnya sayangnya sekali ini ya, sebelum film ini diproduksi, sang ayah sudah wafat duluan sehingga ayahnya tidak dapat menonton hasil karyanya di bioskop. Namun untungnya sebelum film ini diedarkan, Paul memberikan naskahnya kepada ayah, dan ayahnya sempat membaca dan menyukai karya tersebut. Maka Paul melanjutkanlah untuk membuat cerita ini. Nah, film ini ya, kita sebagai warga Minang emang seharusnya bangga dengan film ini karena bisa membuat suku Minang bisa menjadi semakin dikenal. Wah, bener banget. Jadi sebentar lagi kita bakal mendunia dong ini pastinya. Mari kita berdoa biar film ini dilirik banyak mata ya. Nah, selain itu apa lagi nih yang kamu ketahui, yang kamu masukkan lah di film ini, kayak gimana aktornya atau bagaimana hal-hal lain yang terkait dengan film ini, Ana? Baik, sebelumnya unsur-unsur yang dimasukkan ke dalam film ini pada dasarnya berkaitan dengan keseharian di desa Sigiran di Meninjau ini. Terus film ini juga mengangkat adatnya, budaya kesehariannya, budaya gotong royong, tentu ikatan keluarganya, dan makanannya. Tahu lah kan, Minangkabau sangat terkenal dengan keenakan makanannya. Nah, untuk aktor atau aktris dalam film ini pun yang untuk lebih mendukung film ini, maka Paul Augusta menggunakan aktor-aktor
atau aktris yang benar-benar memiliki darah Minang sendiri seperti Shenina Cinnamon, Emir Mahira, Jose Rizal Manua, dan masih banyak lagi. Bahkan kru yang terlibat dalam proses pembuatan film ini juga berasal dari Minang, Dani. Wah, menarik sekali ya. Nah, berbicara tentang Minang, karena film ini akan ditayangkan di seluruh Indonesia begitu ya, tidak semua yang bisa berbahasa Minang. Apakah film ini tetap menggunakan bahasa Minang atau digeneralisasi menjadi bahasa Indonesia? Nah, Oh, tentunya tidak. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, gak dapat dong film Minangnya. benar banget sih. Maka di film ini 70% menggunakan bahasa Minang, dan tentunya para aktor dan aktrisnya belajar berbahasa Minang saat proses scan readingnya. Wow. Namun saya belum puas ya untuk mendapatkan informasi dari orang dalam ini. Jadi ada lagi nggak sih informasi yang terselubung yang butuh kami tahu? Fakta-fakta apa lagi nih tentang film On Demand yang Ana garap kali ini? Ya, sehingga membuat orang-orang semakin tertarik ya buat nonton film ini. Ya benar Dani. banget sih Ana. Baik, jadi film ini yang mengejutkan. Film ini yang berjudul maksud saya, film ini dengan judul bahasa Inggrisnya The Prize ini berhasil masuk ke dalam Far East Film Festival atau disingkat menjadi FEFFF 2000. Sorry, maksud saya Tidak apa-apa, nah santai saja. Memang mungkin pencapaiannya terlalu besar sehingga masih belum bisa diterima dengan lapang dada, walaupun sangat bahagia ya. Jadi tenang saja, penonton kita akan sangat menerima apa pencapaian kali ini dan excited ya untuk menonton tentunya. Film ini masuk ke dalam Far East Film Festival atau FEFF 2023 di Udine, Italia. Sebuah kehormatan lah bagi Indonesia dalam film ini untuk mewakilinya di kancah internasional. Film On Demand ini menjadi salah satu dari 10 film yang terpilih untuk bersaing bersama film-film lainnya, Dani. Wow, pencapaian sangat besar. Bahkan yang menggarap pun masih grogi gitu ya, menerima, masih tremor mungkin menceritakannya kepada orang-orang pencapaian dari film yang dia garap kali ini. Sungguh prestasi yang luar biasa, anak. Namun masih pengen tahu nih saya, gimana sih cerita atau spoiler lah dikit-dikit tentang film On Demand ini, biar saya lebih tertarik untuk menontonnya karena sudah mati penasaran nih gimana eksekusinya langsung di depan mata saya. Iya, oke, saya akan memberitahukan sedikit tentang atau spoiler tentang cerita ini. Jadi, film ini berkisahkan tentang Angkuar atau yang diperankan oleh Musra Dahriza yang memenangkan hadiah undian sebesar 2 miliar rupiah. Namun sayangnya sebelum menerima hadiah tersebut, Angkuar ini meninggal dunia, Dani. Dan sehingga membuat warga desanya mengelabui perusahaan tersebut, membuat seolah-olah Angkuar ini masih hidup. Nah, semakin runyamlah keadaan ketika Anwar atau Emir Mahira pemerannya datang ke desa untuk memvalidasi identitas Angkuar sebagai penerima hadiahnya, Dani. Lebih kurang seperti itu dah. Lebih kurang seperti itu ceritanya, Dani. Nah, fakta menariknya, Paul Agusta menggunakan nama-nama keluarganya dalam film tersebut. Wah, sangat menarik. Jadi pengen sekarang nih di launchingnya di bioskop. Terlalu lama menunggu 22 Juni ya. Sangat tidak sabar apakah hadiah itu akan cair atau kembali lagi kepada yang mengadakan undian tersebut. Kalau saya berharap sih uangnya buat saya ya. 2 miliar loh ini. Ya, nggak usah lagi saya kerja, tapi ya begitulah kehidupan. Sungguh menarik dari film ini dan saya harap teman-teman juga menunggu dengan excited untuk menonton. Gak sampai seminggu lagi loh filmnya akan dirilis. Banget. Jadi kayak mari siapkan uang teman-teman, beli tiketnya sekarang, pre-order kalau ada pre-ordernya. Biar tidak direbut kursinya sama orang lain yang lebih duluan. Nah, mungkin sekian ya bahasan kita kali ini, sangat seru. Terima kasih banyak Ana. Iya, Dani.
Semoga abis ini bisa merilekskan diri dan menerima kenyataan bahwa film ini memang sangat berprestasi walaupun belum tayang dan masih pre-recording gitu ya. Iya. Prestasinya udah mendunia. Oke, mari bertemu lagi di kesempatan lain di segmen yang sama dengan saya dan hari yang sama di program Bincang-bincang ceria bercerita dengan rasa. Sampai jumpa.